Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan semua pasti hafal dengan ikrar kita ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pak, insya Allah jenengan pun juga paham isinya. Ya, itu adalah sebuah ikrar yang memang harus betul-betul dipahami, tidak hanya diucapkan. Termasuk setelah dipahami adalah dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling belakang tadi, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kalau kita terjemahkan, karena memang ada roditunya yang ditaruh di paling depan. Ya, sebenarnya adalah raditu bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena biasa bahasa Arab itu menyingkat, ya, menyingkat, tapi pemahamannya sama. Berarti begini, ikrar yang nomor 3 itu berarti aku ridho, aku rela Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Nah, muncul pertanyaan sekarang, apa betul lah ridho kalau Muhammad sebagai nabi? Apakah keridhoan itu hanya sebatas ucapan? Tidak bisa begitu. Maka ketika kita mengatakan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, harus dibuktikan. Nanti ada syarat-syaratnya. Nanti ada syarat-syaratnya. Maka bukti sebagai bentuk kita ridho Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan sekaligus sebagai rasul, ini yang hari ini Pak insyaallah akan kita pahami, akan kita bahas. Clear ya Bu? Insyaallah. Sehingga kita nanti memang betul-betul diakui sebagai umat Muhammad.
Kita khawatir nanti di yaumul qiyamah ngaku-ngaku sebagai umat Muhammad tapi sama Nabi tidak diakui. Kita ngotot-ngotot minta syafaat, ternyata dong-dongnya di yaumul qiyamah tidak dapat syafaat. Ada cerita seseorang, tidak saya sebutkan di mana, dia ini tidak pernah sholat. Ketika tidak pernah sholat, dia ditanya sama tetangganya, kita koning ini bu, sampean kok gak sholat opo-o? Sampean tidak sholat kenapa? Nah, jawabannya dia begini, lawang saya ini sudah tiap hari sholawatan kok. Halo, jawabannya dia, wong saya ini setiap hari sudah sholawatan, sudah baca sholawat sekian, maka saya yakin meskipun saya tidak sholat, saya dapat syafaat dari Nabi. Ngeten niki bener apa enggak? Bener apa enggak? Ada yang berani mengatakan benar? Enggak bener, tidak betul. Tapi kenyataannya di masyarakat seperti itu. Betapa banyak mereka, mohon maaf, betapa banyak orang-orang yang hanya mengandalkan syafaat dengan hanya bersolawat, tapi ora sholat. Saya khawatir itu. Maka hari ini kita coba proporsionalkannya betul. Syarat-syaratnya iman kepada Nabi kayak apa? Syarat-syaratnya cinta kepada Nabi kayak apa? Jenengan cinta sama Nabi nggih? Buktinya apa? Ayo, ibu-ibu cinta sama Nabi, Bu? Buktinya apa, Bu? Kalau jenengan cinta sama sang suami, aku cinta sama marang I love you forever mamane. Aku tresno marang sampean, bojo. Akhirnya jenengan apa buktinya untuk cinta sama suami? Kan harus ada buktinya. Sama ketika kita aku cinta karo Kanjeng Nabi wis, lho buktine apa gitu. Wis, ini nanti sampai jam pinten, Bu? Oh, jam 12. Adanya setengah 12 kurang loh. Engkau di sana di Pak Takbir enggak? Ya. Baik, ada 4 poin yang harus digaris bawah sebagai bukti cinta sama Nabi, sebagai bukti iman kepada Nabi. Nomor 1, tasdiqun bima akhbaro. Tasdiqun bima akhbaro itu berarti membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Ini poin paling pertama. Berarti apa yang disabdakan Nabi, berarti apa yang disampaikan Nabi, baik itu berupa Al-Quran ataupun berupa hadis-hadis Nabi, wajib diterima dan diimani. Kalau ada orang itu tidak membenarkan apa yang dibawa Nabi, kalau ada orang nggak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi, belum dikatakan iman kepada Nabi, belum dikatakan cinta sama Nabi. Contohnya apa, Bu? Al-Quran. Al-Quran ini adalah yang dibawa oleh Nabi. Ada orang yang ragu-ragu loh dengan Al-Quran. Ada orang-orang Islam yang ragu-ragu loh dengan Al-Quran. Di sini insya Allah tidak ada ya Bu ya.
Kalau tidak ragu-ragu dengan Al-Quran, apa yang dilakukan? Maca Quran gak tahu, ngomong percaya sama Quran, tapi dijak ngaji Quran ora gelem. Nun sewu, yang dibaca jangan hanya surat Yasin tok. Bisa tak kritik ya jadinya. Jenengan baca surat Yasin sip oke. Tapi namanya Al-Quran ada 114 surat. Kalau hanya membaca yang satu ikut tok, sing 113 sing di kok gak diwoco. Malam Jumat diantaranya yang bagus baca surat Kahfi. Tiap malam kalau mau tidur diantara yang bagus dibaca surat Muluk. Loh, hal semacam itu. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk kalau percaya kepada Al-Quran, yang kedua percaya apa yang disabdakan oleh Nabi. Disabdakan oleh Nabi apa itu Ibu? Hadis atau sunnah. Maka wajib belajar tentang masalah sunnah. Sunnah tentang apa? Terutama sunnah-sunnah tentang akhlaknya beliau, sunnah-sunnah tentang tata cara ibadahnya beliau, sunnah-sunnah tentang akidahnya beliau dan sebagainya. Nun sewu ya Bu ya, suaranya tak keraskan ya Bu ya. Cek orangan tuh ya sing senden itu loh. Ambil sumbojung. Ya, insya Allah ya, nggih. Tak getno ben orangan antum. Wajib belajar sunnah sebagai bukti kalau membenarkan apa yang dibawa Nabi, diantaranya belajar sunnah. Suatu saat di salah satu universitas itu ngaji, yo sama Pak Yai, habis duhur langsung ngaji. Sama Pak Yai diajari cara berwudunya Nabi, diajari cara wudunya Nabi, detail diajari sama Pak Yainya, dalilnya ini, kitabnya ini. Nah, selesai. Masuk waktu asar, kemudian ada orang yang berwudu. Apa yang disampaikan sama Pak Yai tadi belas gak dilakoni. Mari ditegur sama temannya. Ditegur sama teman-temannya. Pak Yai tadi ngajarkan gak begitu loh. Pak Yai tadi ngajarnya begini. Jawaban dia apa Bu? Wong aku mulai cilik wuduku yo ngene iki. Oh Bu, aku mulai cilik wuduku yo ngene iki. Ini berarti apa yang terjadi Bu sebenarnya? Orang ini karena kesombongannya menolak sunnahnya Nabi. Kesombongan yang terberat adalah ketika menolak sunnahnya Nabi. Katanya cinta sama Nabi, kok sunnahnya Nabi ditolak. Nggak boleh mengatakan, aku mulai cilik ini kok. Padahal wudunya mulai cilik tadi gak bener, bertentangan dengan hadis Nabi. Gak boleh begitu. Dulu di orang-orang jahiliyah itu dikatakan di dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ma anjalallah wa idza qila lahum ittabi'u ma anjalallah, dan ikutilah apa-apa yang Allah turunkan. Jawabannya mereka apa? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ma alfaina alaihi aba'ana. Artinya apa? Iki lo Al-Quran. Ini lo Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, ikuti dia.
Jawabannya dia apa? Cukup bagi kami apa yang kami terima dari bapak-bapak kami dulu. Cukup bagi kami apa yang sudah diajarkan bapak-bapak kami dulu. Al-Qur'annya ditolak gara-gara mempertahankan apa yang sudah diterima oleh bapak-bapak dulu, nenek-nenek moyang dulu. Ora oleh model ngene iki. Kalau memang cinta kepada Nabi, ya harus mendahulukan Al-Qur'annya. Kalau cinta sama Nabi, dahulukan sunnahnya. Jangan mendahulukan yang lain. Itu etika, itu adab. Loh Pak, dari mana kita tahu itu sunnah Nabi atau bukan? Ya ngaji sunnah, ngaji hadis-hadis Nabi. Saya contohkan lagi. Oke. Saya contohkan lagi. Nabi Muhammad itu kalau makan pakai tangan kanan. Berarti kalau orang makan pakai tangan kiri gimana? Lah itu katanya buktinya kepada Nabi cinta itu yang membenarkan apa yang dilakukan Nabi. Lah kok mangan si tangan kiwo? Nabi Muhammad itu kalau makan duduk apa berdiri? Duduk. Lah kok makannya kok ambek ngadeg? Dalam? Oh, Masya Allah. Nabi Muhammad itu kalau masuk kamar mandi pakai kaki, lah kok mlebu jedeng kok gitu kaki kanan. Gak tahu ngaji paling. Lem mlebu nang masjid mendahulukan kaki kanan. Lah kok tak delok akeh sing mlebu nang masjid gak sikil kiri lho, katanya cinta Nabi. Belum paham. Kalau potong kuku yang didahulukan yang mana? Kanan. Lah kalau potong kuku ya kok kiri dulu yang didahulukan. Loh, hal-hal semacam ini sepele tapi jarang diketahui. Ibu-ibu kalau potong kuku kanan dulu apa kiri dulu? Ngene dhisik apa ngene sik? Loh kan? Ah, insya Allah kalau sekarang sudah tahu harus dilakukan. Nabi Muhammad kalau pakai baju mana dulu? Kanan dulu, kalau melepas kiri dulu. Ini hal-hal keseharian Nabi loh. Betul ya? Ini hal-hal yang kesehariannya Nabi yang seringkali kita itu tidak ngerti. Kalau tidak ngaji, katanya cinta sama Nabi. Kalau memang cinta sama Nabi, ayo belajar tentang bagaimana Nabi kesehariannya. Wes, contoh meneh. Kanjeng Nabi itu kalau ada orang berbicara, apa sikapnya Nabi? Beliau akan menghadapkan wajahnya ke orang yang diajak bicara, menghadapkan tubuhnya ke ada orang bicara. Beliau perhatikan. Setelah selesai orang itu baru berani Nabi ngomong. Nabi tidak pernah menyela omongan seseorang sekalipun. Nah kita kadang-kala ono wong ngomong kita ngomongin. Katanya cinta Nabi. Ada yang bicara-bicara ngomongin bingung lagi gini. Itulah yang kita sebut dengan adabun Islamiyah. Adab-adab etika-etika keseharian yang bersumber dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Hal-hal semacam ini perlu kita pelajari sebagai bukti kalau kita memang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai cincin itu yang benar ditaruh di jari manis. Lemelu Nabi taruh di jari manis, bukan di jari tengah, apalagi di jempol. Ditaruh kiri apa sebelah kanan? Kiri atau kanan boleh saja, sama saja. Tidak ada, Nabi tidak pernah naruh cincin di kelingking, itu tidak pernah.
Ya Pak, itu masalah sepele. Betul masalah sepele, tapi itu sunnah yang harus kita ketahui. Maka poin yang pertama, kalau kita itu mengaku iman sama Nabi, cinta sama Nabi, membenarkan apa yang Nabi bawa, termasuk membenarkan apa yang Nabi lakukan. Sudah kitab hadis berapa yang dipelajari? Sudah berapa sunnah yang dibaca? Makanya memang kalau orang-orang itu tidak belajar tentang bagaimana Nabi, ya akhirnya mohon maaf, akhlaknya, perilakunya itu jauh dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad itu disebut wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau adalah di atas akhlak yang paling agung. Saya kritik kembali. Boleh ya mengkritik ya. Setiap tahun selalu diadakan acara Maulid Nabi. Tapi perilakunya tidak pernah cocok dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Maulid Nabinya hanya sebatas apa Bu? Hanya sebatas peringatan. Tidak dilihat bagaimana cinta sunahnya kepada Nabi. Sing sering maulid jahat karo tonggone yo pancet. Sing sering maulid hal-hal yang tadi saya sebutkan yo gak dilakoni. Hanya sebatas peringatan. Mohon maaf, kira-kira nanti di yaumul kiamah Kanjeng Nabi responnya kayak apa? Kamu jarine cinta karo aku, lah kau gak ngelakoni sunahku. Ayo belajar sunnah yang baik. Saya tidak mempermasalahkan jenengan maulid Nabi karena dia muamalah. Tapi yang paling penting setelah maulid Nabi apa yang dilakukan. Clear ya? Saya juga tidak mempermasalahkan jenengan mau sholawatan, mau yasinan, tidak akan pernah saya permasalahkan, monggo kan? Tapi yang paling penting apanya Bu? Yang paling paham? Dipahami nanti setelah acara itu apa yang perlu dilakukan untuk mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, saya sempat dibel, Ustaz, ini ngaji begini katanya jenengan tidak berkenan gimana maksudnya? Terus gak saya paham deh. Clear. Pertama apa tadi? Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Wes, tadi sudah dilakukan toh, pakai baju tangan kanan, melepas tangan kiri, pakai sendal kaki kanan, melepas pakai kiri, wudu yang didahulukan kanan. Ternyata masih ada yang wudu pakai tangan kirinya dulu. Ternyata ada yang masih wudu kakinya kiri dulu, loh kan? Baik. Wes. Nomor loro. Nomor 2, kalau tadi meyakini, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, sing nomor loro adalah at-ta'at alama amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jenenge manut. Kalau tadi itu membenarkan yang dibawa, ya membenarkan yang dibawa dibenarkan. Nomor loro ditaati. Bu, semua orang Islam itu pasti masuk surga, kecuali semua orang Islam itu pasti masuk surga, kecuali apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Jangan kalau dikatakan begini, wis seneng rek aku masuk surga. Tapi ono kecualinya di situ. Illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau masuk surga.
Tidak mau masuk surganya itu bukan ucapan, tapi perilaku. Semua umat Islam ini nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat ngacung. Kanjeng Nabi, sinten sing boten purun masuk surga iki sinten? Wong semuanya kepingin masuk surga. Ada di sini tidak mau masuk surga? Ada yang tidak mau masuk surga? Wah hebat. Pengen masuk surga semua insya Allah. Lagi kepingin masuk surga, ini rumusnya. Kan sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man abah? Siapa yang tidak mau masuk surga itu siapa, kata Nabi? Dalam bahasanya kita kan, lah ya kok ono orang yang tidak mau masuk surga. Jawabannya Nabi singkat, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Apa artinya? Barang siapa yang taat sama aku, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang tidak taat sama aku, faqad abah, maka berarti dia itu tidak mau masuk surga. Berarti kuncinya mlebu surga cuma satu ya Bu ya. Apa itu? Taat sama Nabi. Kuncinya cuma itu. Dan itulah bukti ketika Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti aku, manuto marang aku. Enteng kok sebenarnya manut sama Nabi itu. Wong lek gak sholat berarti gak manut karo Nabi, betul ya? Nabi sholat apa mboten? Sholat, berarti lek Kanjeng Nabi sholat, ya sholat toh. Kanjeng Nabi Muhammad puasa, ya puasa oh. Kanjeng Nabi Muhammad zakat, ya zakat toh. Enteng kan sebenarnya. Lek Kanjeng Nabi hadir di majelis taklim, ya datang ke majelis taklim. Intine manut karo Nabi, itu kuncinya cuma itu aja. Kuncinya cuma itu aja. Sekarang kita melihat pada diri kita ini sudah berapa persen berupaya untuk manut karo Nabi. Pak, saya separuh Pak Masian. Oh berarti masuk surganya separuh ya. Pak aku si amping-amping ya Pak, 10%, oh berarti saya sikile tok iki. Iya lah sikile tok sing mlebu surga itu. Ayo taat karo Kanjeng Nabi. Saya punya kitab bagus kitabnya. Namanya Sahih Adabil Islamiyah. Kitab Sahih Adabil Islamiyah ini menulis tentang adab-adab etika mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu merekam apa yang sudah disabdakan oleh Nabi. Contoh, Nabi Muhammad itu kalau mau tidur beliau wudhu dulu. Jangan kalau tidur juga wudhu dulu kan? Insya Allah. Nabi Muhammad itu kalau mengawali tidur, beliau miring ke sebelah kanan. Telapak tangan itu ditaruh di pipi beliau, seret. Menghadap ke kiblat, menghadap ke kanan, baca. Di antara bacanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Kita kadang-kala kati turu blak maca donga ora. Enggak pernah miring ke sebelah kanan. Padahal diteliti oleh para dokter itu ternyata tidur miring ke sebelah kanan itu sehatnya total. Sehat. Apalagi kalau dia posisi perutnya kenyang atau sedang hamil itu bagus. Nabi selalu kalau mengawali tidur miring ke sebelah kanan. Di antaranya juga Nabi Muhammad mengumpulkan kedua tangannya begini, dibacakan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ditiup, kemudian ditaruh, diusapkan mulai kepala sampai bawah 3 kali. Itu Nabi. Itu tidurnya Nabi itu seperti itu.
Dan Nabi Muhammad itu kalau tidur mesti di awal waktu, karena nanti di sepertiga malam beliau pasti akan bangun untuk sholat tahajud. Itu diantaranya. Ya manut, ayo kita manut sama Nabi. Manut supaya tahu apa yang harus diikuti, namanya ittiba. Namanya apa, Bu? Ittiba. Ittiba ilan Nabi Muhammad SAW, melihat, mempelajari, oh Nabi begini, aku gini. Oh Nabi begini, aku begini. Nabi begini, aku begini. Makannya Kanjeng Nabi itu akeh apa sedikit? Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Itu Nabi kalau makan. Kalau kita makanan tok full sampai kelempokan barang. Wes, dari ceramah saya ini kan sudah mulai, oh ternyata cinta sama Nabi itu begitu toh. Sudah mulai ada gambaran. Jangan sampai niru-niru yang seperti saya awal tadi itu. Hanya gara-gara ngandalkan sholawat sampai akhirnya tidak taat sama Nabi. Saya diberitahu Ustadz naik mikrolet nyarter, terus berangkatnya sebelum maghrib, terus nanti sampai sana sekitar jam 9, terus gak sholat ya Ustadz. Aku lah bingung bingung kenapa? Ya saya masuk di rombongan situ. Saya juga bingung mau sholat di mana, mau apa. Teman-teman tidak ada yang sholat. Saya jadi bingung Ustadz, apakah seperti ini toh? Sampai ada wadulan begitu. Kanjeng Nabi sholatnya selalu tepat waktu. Nun sewu ya Bu ya. Andai kata jenengan mengadakan sholawatan, tolong jangan di waktu maghrib. Nanti isyaknya kan jadi hilang. Biasanya kan lojang begitu kan. Maghrib, habis maghrib itu sholawatan dang-deng, isyaknya gak dilakoni. Betul seperti itu biasanya. Yang terjadi banyak begitu. Akhirnya mohon maaf, sholawatan itu hukumnya apa, sholat isya hukumnya apa. Kenapa yang wajib dikalahkan oleh yang ini? Nggak boleh, mohon maaf. Saya termasuk yang tidak menyukai itu. Ya, ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Ayul a'mali afdal? Nabi bilang, as-sholatu ala waktiha. Saya punya pengalaman begini. Ini musola. Di sini adalah mihrabnya. Di sini ada rumah. Gitu, di sini ada rumah. Pas di depannya imaman ada rumah. Bersolawat, masya Allah. Enak suaranya juga. Pas begitu kebetulan saya bertamu kepada jamaah. Pas begitu kumandang isya, saya bergegas ke masjid. Adzan selesai, ini tandang meneh. Akhirnya kita ini yang sholat isya di situ sama jamaah yang lain di sini hingar-bingar semacam itu. Kita yang sholat isya di situ ya otomatis mbok ojo ngono. Pernah suatu saat Nabi sholat, di sebelahnya itu ada orang baca Quran dengan suara keras. Orang ini langsung ditegur, dimarahin sama Nabi. Betul ya? Apatah lagi bukan membaca Al-Quran. Itu loh maksud saya begitu. Saya seringkali mengisi pekajian, terutama kalau malam Jumat. Isya kami selalu terganggu dengan seperti itu. Akhirnya ada seorang pemuda, ya foto-foto satu ormas, satu organisasinya. Saya itu cinta dengan organisasi saya, Pak. Tapi kalau sudah seperti ini gimana? Itu jangan seperti itu. Lebih baik kalau memang umpamanya sholawatan habis maghrib, ya toh, Pak, umpamanya isyanya datang sholat dhisik piye, baru kemudian dimulai lagi. Itu bagus. Sholatnya kadangkala mungkin nanti pulang ya ora sholat. Itu kata-kata Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah bahwa sholat amalan yang paling baik
Amalan yang paling istimewa, sholatnya tepat waktu. Tidak apa-apa, habis isya saja lebih baik. Habis sholat isya bareng-bareng jamaah baru tandang, kan nggak apa-apa begitu. Oke, ini yang kita sebut dengan taat kepada Nabi. Clear Bu? Ada yang ganjel? Tidak ada, insya Allah. Insya Allah. Nomor telu. Nomor 3 itu al-intihau amma zajara. Berhenti dari sesuatu yang Kanjeng Nabi melarang. Kalau yang tadi melakukan apa yang Nabi perintah. Kalau sekarang yang nomor 3, berhenti kalau Nabi tidak menyuruh. Berhenti kalau Nabi melarang. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih terkait dengan posisi yang nomor 2. Esensi daripada cinta kepada Nabi itu manut. Esensi cinta kepada Nabi itu manut, taat, dan itu kuncinya masuk surga. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad itu paling tidak suka kalau kita itu menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi melarang kita menyerupai orang kafir. Saya contohkan di masjid gini. Jenengan tahu yang namanya tasbih. Tasbih itu apa, Ibu? Ini loh tasbih. Ini namanya tasbih. Ya. Siapa yang beribadah pakai seperti ini? Siapa yang beribadah seperti ini? Nasara. Oke. Pas ketika kita masuk ke dalam masjid, ketika kita duduk akan melakukan sholat atau habis melakukan sholat, sebelum kita pulang ke rumah, Nabi Muhammad melarang kita di dalam masjid untuk tasbih. Karena konteksnya itu, umpamanya contoh, jenengan habis sholat sunnah. Habis sholat sunnah apa? Qobliyah, maghrib, jenengan duduk sambil nunggu iqomat. Sambil nunggu iqomat dengan duduk, dengan enjoynya jenengan duduk seperti ini. Ini padahal antara adzan sama iqomah itu, antara adzan sama iqomah itu adalah merupakan doa yang mustajab. Jenengan gunakan untuk berdoa, jangan gunakan seperti itu tadi. Wah, enak lunggu gak terasa ngomong ini. Lah, itu dilarang sama Nabi. Cara berdoanya orang Islam seperti ini. Ini kebanyakan Nabi yang dilakukan, jadikan satu plek taruh di depan muka. Inilah doa yang sering dilakukan Nabi. Nabi pernah juga berdoa seperti ini. Ya, Nabi pernah berdoa seperti ini ketika khutbah Jumat. Nabi juga pernah berdoa seperti ini ketika istisqa. Tapi kalau berdoa seperti ini tidak ada. Maka duduk di masjid dengan melakukan seperti itu tidak boleh. Itu namanya tasbih. Enak ya Bu, kalau duduk seperti itu kadang-kadang nggak terasa kan? Iya. Tapi kalau tidak tahu dalilnya, tidak tahu ngajinya, koyo iyo penak, padahal itu sesuatu yang dilarang. Apalagi masih di masjid yang dilarang, masih di masjid dilarang. Tangan kanan, kok tangan kanan ke kiri ya? Tangan kiri atau tangan kanan ditaruh di belakang punggung. Begini terus duduk ini. Ini cara duduknya orang Yahudi. Nah, apalagi dua-duanya begini.
Iya, ketoke pe. Nah, tapi ini cara duduk yang Allah paling tidak suka. Dan secara medis pun di sini juga gak bagus. Tapi kadang-kala kita enak ambil sembojong ambil ngene. Wah. Yo. Wis le jenengan le kepingin ngono kuwi mending golek sendenan. Tapi le golek sendenan yo masih ngono aja ngono. Golek sendenan mari ngono sembojong merem-merem ilang wis ditakoni kok muli ngaji apa mang ora ro aku mang ngaji apa. Nah, itu diantara di masjid itu gak oleh ngono kuwi. Apalagi di dalam masjid itu gak boleh tepuk tangan, bersiul-siul atau bertepuk tangan. Kalau dalam Al-Quran disebut muka awatas dia. Orang-orang jahiliyah dulu itu kalau di Ka'bah senengannya siul-siul. Kalau di Ka'bah senengannya ini. Dalam konteks untuk beribadah mereka. Tapi para ulama kemudian mengatakan, andai kata dia melakukannya bukan maksud ibadah, tetap tidak diperbolehkan. Kecuali hanya seorang perempuan ketika mengingatkan imamnya yang salah. Itu pun tepuknya bukan begini. Tapi tepuknya cukup seperti ini. Ojo balik-balik, ojo ini, bukan. Tapi sang laki-laki cukup mengucapkan subhanallah. Saya seringkali melihat bagaimana yang dinamanya di masjid digawe tepuk tangan, digawe nyanyi-nyanyi dah karu-karuan, masya Allah. Tidak boleh, itu namanya mukaan watasdiyah. Dilarang sama Nabi. Termasuk juga yang dilarang sama Nabi di dalam masjid, masih di dalam masjid, melakukan transaksi jual beli. Melakukan transaksi jual beli di masjid tidak boleh. Sunnahnya kalau ada orang melakukan transaksi jual beli, sunnahnya doakan. Doakan apa? Bangkrut. Kalau ada orang melakukan transaksi jual beli, sunnahnya doakan bangkrut. Tidak boleh transaksi di dalam masjid. Biasanya luapan katerioyo, melebu posoan, begitu melebu posoan ngono kuwi riyoyone turun teko wis nggawa list jajan ditokno karo kancane yu iki lho yu jajan comprit jajan iki regane sak menit di jero masjid itu jenengan yang roh bangkrut kon sunahnya begitu ndak boleh begitu. Tidak boleh. Nah, termasuk di dalam masjid itu tidak diperkenankan teriak-teriak seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu di Ka'bah, di apa suka teriak-teriak kayak orang di pasar seperti itu. Nah, ini hanya contoh-contoh. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain yang dilarang oleh Nabi di masjid. Apalagi, contoh lagi satu. Nabi melarang orang kalau masuk ke masjid habis makan makanan yang bau belum dibersihkan marunu mlebu masjid sholat jamaah. Begitu jejer karo jamaah Allah pingsan yang sebelah kanan sebelah kiri. Itu juga gak boleh. Maka sunnahnya kalau mau sholat berjamaah, satu, bersihkan mulut, gosok gigi. Yang kedua, pakai minyak wangi yang standar. Jangan pakai minyak wangi nyong-nyong. Itu supaya untuk menjaga orang-orang di sebelah kita ketika jamaah itu nyaman. Ini hal-hal yang sunnah yang juga dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Clear ya Bu? Ngajinya simpel-simpel saja. Simpel-simpel saja. Loh Pak, kalau umpamanya pas ketika sujud pakai masker boleh apa enggak? Kalau memang pakai maskernya itu tidak ada uzur syar'i seperti batuk, seperti pilek dan sebagainya, hanya sekedar pengen menutup, itu tidak boleh. Tapi lah yo aku pilek ya Pak, aku watuk Pak,
aku flu supaya tidak menular, tak pakai, itu beda lagi. Maksudnya pas ketika sujud, pas ketika sholat. Lepas gak sholat kuno yo ora apa-apa, ora apa-apa. Wis iku nomor telu. Nomor papat. Kalau pertama tadi apa Bu? Membenarkan yang dibawa Nabi. Nomor loro manut apa yang diperintah. Nomor telu berhenti dari apa yang dilarang. Saling mengingatkan Ibu. Nanti kalau koncone moro-moro meneng-meneng morong ini ditepuk, ayo. Ono koncone di jero masjid. Nah, dielingne titik-titik. Ono koncone dodolan ning jero masjid, dielingne titik-titik. Karena itu tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi. Nomor papat. Takei papat wae ora akeh. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nomor 4, ayak budallaha bima syara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya piye? Kalau dia melakukan ibadah, entah itu sholat, entah itu puasa, berupaya semaksimal mungkin ibadahnya itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini yang nomor 4 ini memang banyak sekali kemuskilan, perbedaan di kalangan para ulama. Ono sing sepakat kudu ngene. Tapi kalau kita memang cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, berupaya dalam hal apapun, termasuk cara ibadahnya. Subuh itu berapa rakaat? Lelai subuh 2 rakaat, ya wis 2 rakaat iku. Nggak boleh jadi ngomong aku kok ora puas 2 rakaat, aku kok pengen 4 ae, gak iso. Ya. Lah, kalau berkenaan dengan ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, nanti akan muncul istilah fikih, dan di dalam fikih nanti akan muncul perbedaan pendapat. Wes, begini ya Ibu ya. Di masyarakat jenengan akan pasti menemukan perbedaan. Betul begitu ya? Perbedaan itu di yaumal qiyamah, sampai yaumal qiyamah. Perbedaan itu pasti akan tetap terjadi. Jenengan ngotot supaya orang sama dengan jenengan, tidak akan bisa. Sepakat? Tapi di antara perbedaan itu, pilihlah yang mendekati apa yang Rasulullah ajarkan. Tetap memakai akhlak kepada orang yang berbeda. Iki sing angel. Yang ada muncul di masyarakat itu merasa paling benar. Yang ada di masyarakat yang paling sering muncul merasa paling benar. Senengane ngelok nih, senengane mengkafirkan umpamanya. Tidak boleh begitu. Pak, kalau begitu bagaimana caranya kita supaya tahu itu dilakukan Nabi atau tidak dalam masalah ibadah? Ya kembali kepada awal tadi, ngaji. Itu kuncinya di situ. Mohon maaf, seringkali kalau saya amati, contoh masalah wudhu, masalah sholat, itu kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang sudah diajar Nabi. Contoh, kita kayak contoh-contoh tawai. Wudhu itu yang benar diusap apa diutik? Kalau kepala diusap. Kalau diutik itu berarti salah atau benar? Kalau ngutik gimana maksudnya?
Kalau namanya ngusap, seret. Toh, lek ngode. Loh, jenengan paham loh padahal loh. Di dalam Al-Quran namanya masaha. Amsahu biru'u siku. Diusap. Oke. Contoh lagi. Hidung itu intisyak menghisap air hidung atau cuma disentuh? Menghisap. Sing bener air itu masuk ke dalam hidung. Semua ulama sepakat, sunnahnya begitu. Loh, makanya memang kalau kita melakukan sunnah dengan baik, dibiasakan calon tanda. Ojo disedot sampai nemen-nemen. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali semuanya sepakat bahwa namanya intisyak, intisar itu sunnah, yakni memasukkan air hidung dan kemudian mengeluarkannya. Lengene gak ono. Lengene gak ono. Sepakat golek ono kitab apapun. Termasuk Imam Syafi'i. Tapi kadang-kala dikandani ngono yo angel ya, Bu ya. Le orang ini loh, orang ini tapi seret. Itu berarti kita berupaya untuk supaya mengikuti Kanjeng Nabi. Ibadahnya sesuai dengan Kanjeng Nabi. Berwudu itu sampai siku atau tidak? Tapi yang saya sering lihat ininya garing. Kalau pakai cincin, cincinnya diapakan? Sunahnya diputer-puter atau digerak-gerakkan. Loh, itu diantaranya. Ayolah kita belajar bagaimana cara Nabi Muhammad SAW. Nah, titik poin yang paling penutup dari sekian ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu beliau selalu pesan tentang masalah sholat. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan al-farqu bainal mu'mir wal kafir tarikus sholah. Di antara perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Saking wajibnya sholat, pas ketika perang pun masih tetap disuruh sholat. Masih ingat dengan istilah sholat khauf. Pada waktu sholat khauf itu karena saking tidak bisanya sholat normal, sholatnya sambil bawa senjata, sambil lari-lari, sambil jalan. Itu saking wajibnya sholat. Ingat, awaluma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamati as-sholah. Wa idha saluhat sa'iru amali, wa idha fasadat sa'iru amali. Awal pertama kali nanti yang dilihat oleh Allah nanti di yaumul qiyamah adalah sholatnya. Ya, pertama kali saya ulang, yang dilihat oleh Allah nanti di yaumul qiyamah sholatnya dulu. Terus bagaimana? Wa idza saluhat sa'iru amali. Kalau sholatnya api, nanti amalan yang lain bisa ikut baik. Tapi wa idza fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya jelek, rusak, maka amalan yang lain dianggap rusak. Sampai itu pesannya Nabi. Itu pesannya Nabi. Bahkan ketika sakaratul maut pun itu yang dipikirkan oleh Nabi. Karena pertama kali nanti yang luntur itu adalah sholat. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak ketika usia 7 tahun saja diperintah sholat.
Ketika usia 10 tahun gak sholat diapakan? Dipukul. Anak 10 tahun gak sholat boleh dipukul. 10 tahun. Kalau jenengan yang usianya 50, 60 gak sholat diapakan? Loh betul ini. Suami jenengan kalau jenengan gak sholat, apa yang dilakukan? Diam-diam saja. Atau pas ketika suami jenengan gak sholat, apa yang jenengan lakukan? Itu pesannya Nabi. Jadi harapan saya ketika memang ada ritual semacam ini, maka sholat ini jangan ditinggalkan. Anak-anak jenengan gak sholat, ayo dijak sholat. Tapi ya dicontohi kalau ibu edise, le tole sholat le. Anaknya ngomong, ibu dewi ora sholat. Ya, ibu dewi dah sholat. Bapaknya ngomong pisan, le tole sholat le. Bapak dewi ora sholat. Insya Allah kalau bapaknya sholat, ibunya sholat, insya Allah anaknya barokah. Tapi umpamane lek ngaji model ini mulai awal ngaji sampai akhir ngomong dewe gak ngrungokne. Ambil mojok. Itu secara adab etika bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Percuma bersolawat sampai puluhan ribuan kali, tapi kalau akhlaknya gak ngiru Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak akan pernah mengakui solawat-solawat yang muncul dari orang-orang yang tidak punya adab. Karena yang dituntun oleh Nabi bukan sholawatnya, tapi apanya? Adabnya dia, ngikuti nabinya, mengitibak kepada nabinya. Itu yang dilihat oleh Nabi. Ya, para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Dan kalau sudah oke, jenengan wajib mengerti tentang sholat itu sebagai fardu ain. Ayo dilakoni dengan benar. Saya dulu pernah mengatakan di sini kalau tidak salah, sholat itu penting, tapi jangan mengatakan yang penting sholat. Kalau mengatakan yang penting sholat itu gak karu-karuan nanti. Sama juga dulu saya pernah mengatakan ngaji itu penting. Jangan mengatakan yang penting ngaji. Kalau yang penting ngaji bagaimana? Ya sakarepe dhewe. Sholawat itu wajib, sholawat itu penting. Karena perintahnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi jangan mengatakan yang penting sholawatan. Beda loh ya. Sholawat itu penting, tapi tidak boleh mengatakan yang penting. Kalau yang penting sholawat piye? Sakarpe dewe. Memuji-muji Kanjeng Nabi kan harus ada pakai etika akhlak toh. Nah itu loh maksud saya. Ayo kita pupuk le melok Nabi yo sembarang kali re. Yang paling pokok akhlaknya, adabnya. Ibu, banyak orang-orang yang kecelik nanti di yaumal qiyamah. Meskipun dia sholatnya bagus, puasanya bagus, sodakonya bagus, tapi karena tidak punya akhlak kepada orang, akhirnya sholatnya, puasanya itu hangus, hilang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah mengatakan inna sholata, lanjut, tanha anil fahsyai wal mungkar. Lu hafal padahal ya. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seharusnya semakin sholatnya banyak, semakin sholatnya oke, akhlaknya juga semakin baik. Tapi kalau umpamanya begini, sholatnya akeh, akhlaknya gak ono, itu tanda kalau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang dikatakan oleh para ulama, al-hasanatu ba'dal hasanah. Kebaikan itu akan muncul setelah kebaikan dilakukan.
Tapi kalau kebaikan ini tidak muncul setelah kebaikan ini dilakukan, itu tanda kebaikan yang dilakukan itu tidak punya efek apa-apa dan tanda tidak diterimanya amalan kebaikan itu. Clear? 4 ya sudah ya saya sampaikan. 4. Jadi tadi apa? Membenarkan apa yang disampaikan Nabi, yang dibawa Nabi. Yang nomor loro, taat, manut dengan apa yang Nabi perintah. Nomor 3, berhenti dari apa yang Nabi larang. Yang nomor 4, berupaya semaksimal mungkin ya apa carane lei ibadah melu Kanjeng Nabi. Dan tadi yang juga saya sampaikan, ojo ninggal nih sholat. Ada yang didiskusikan, ada yang ditambahkan. Monggo Ibu. Nggih. Baik. Kalau jenengan itu sholat, pas ketika sholat jenengan itu lupa rokaatnya, maka ambil rokaat yang terkecil. Rokaat yang terkecil. Umpamanya jenengan, aku iki papat atau telu. Maka kalau sudah ragu-ragu begitu, yang diambil yang mana? Yang 3. Nanti setelah dilanjut sampai rokaat 4 sebelum salam sujud sahwi. Jangan lupa sujud sahwinya. Sujud sahwi itu berapa kali, Bu? 2 kali sujud. Jadi setelah tahiyat jangan salam. Sujud 1, bangkit, 1, bangkit, baru langsung salam. Gak usah baca tahiyat lagi. Itu caranya kalau lupa rokaatnya. Tapi memang mohon maaf, yang paling sering itu orang-orang lupa rokaat. Karena memang pas ketika sholat boh ilingin nanti, eling nang pasar, eling nang kebun, eling nang masaan kan gitu. Akhirnya sampai lali aku ki pirang rokaat. Nggih. Ada yang lain? Cukup? Enggak baca apa-apa. Jadi sujud, bangkit, sujud lagi. Oh, sujud sahwi 2 kali. Dalam sujud tuh, dalam sujud. Oke, pas ketika kita sujud boleh membaca subhanallah yasuwalayanamu dan juga boleh membaca bacaan yang kita baca. Umpamanya saya dah hafal yang subhanallah yasuwalayanamu, kita baca yang subhana rabbil a'la, nah itu boleh. Jadi sujudnya 2. Subhanallah ya namu walayasu boleh, atau subhanallah yasu walayanamu boleh. Nggih. Itu kalau jenengan lupa rokaat. Tapi insya Allah lah jenengan ini orangnya kusuk-kusuk sampai ke anu ya. Insya Allah. Nggih Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tahiyat awal itu hukumnya sunnah, ya. Tapi pas ketika jenengan kemudian tidak tahiyat awal,
boleh diganti dengan nanti pas ketika mau salam ada sujud sahwi tadi. Itu bukan termasuk rukun. Tahiyat awal itu bukan rukun. Yang rukun sholat itu tahiyat akhir. Kalau tidak melakukan tahiyat akhir tidak sah. Tapi kalau tidak melakukan tahiyat awal, lah itu sholatnya tetap sah. Tapi dia itu disunahkan, kalau menurut mazhab Syafi'i disunahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi. Itu ya. Tapi kalau jenengan sudah berdiri, jangan duduk lagi, karena jenengan sudah melakukan rukun. Karena sholat menambah rukun itu tidak boleh. Orang sudah berdiri itu sudah rukun ya. Jadi kalau jenengan sudah berdiri, sudah sedekap, loh aku mah turun tahiyat kok lungguh meneh, lanjut aja sudah. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Kecuali lek kate ngadeg sekawet ngadeg sekate jongkok sekate anu, nah itu beda. Tapi ini sudah berdiri sempurna, karena berdiri sempurna itu adalah rukun. Itu ya Bu ya. Jenengan selama ini duduk lagi apa terus? Dalam? Diulang dari awal. Oh, masya Allah, tidak apa-apa, wis pahalanya banyak. Karena tidak tahu. Dalam? Diulangi dari awal, tidak apa-apa. Pokok gak kesel aja. Iya, pokoknya gak kesel saja itu ya. Iya. Makanya mudah-mudahan ya saya doakan jenengan semua ini sholatnya khusyuk semua. Dan mudah-mudahan ini memang nantinya itu menjadi wasilah perantara jenengan itu sholat yang baik menjadi husnul khotimah, insyaallah. Inggih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kalau kita safar, kalau kita bepergian, itu ada rukhsah, keringanan ketika sudah nyampe pada aturan tertentu, nanti muncul istilah jamak. Jamak kosor ada 3. Jamak sendiri, kemudian ada kosor, ada jamak kosor. Contoh, saya pergi ke Surabaya, berangkat jam 11, ya jam 11, adanya jam 12 umpamanya. 1 jam perjalanan, kemudian azan. Nanti estimasinya kita itu nyampe di Surabaya jam 1. Masih ada waktu kan? Jenengan bisa saja nanti umpamanya sambil ke rest area berhenti, jenengan sholat, atau mungkin nanti jamak takhir sampai di Surabaya jenengan sholatnya di jamak kalau antara duhur sama asar. Tapi kalau sampainya setelah asar nanti ada jamak duhur sama asar. Tapi kalau umpamanya cuma duhur saja, kalau memang memungkinkan ada rest area, tepat waktu itu lebih baik. Ya, jenengan berangkat jam 11, nyampainya estimasinya jam 4. Berarti di situ yang nggak ada apa? Duhur sama asar. Di sini nanti muncul namanya jamak takhir atau jamak takdim. Kalau orang yang sedang safar itu ada keringanan. Itu ya. Dan ini harus dipelajari supaya pas ketika kita safar tidak sampai meninggalkan sholat. Dan nanti pas ketika sholat jamak umpamanya duhur sama asar, tetap yang dilakukan urut, duhur dulu baru asar. Jangan dibalik, jangan asar dulu baru duhur, jangan. Ya benar, duhur dulu baru asar. Itu nih. Oh, ada ulama yang menyebut sholat li hurmatil wakti namanya. Ada orang yang menyebut sholat li hurmatil wakti. Sebenarnya ketika kita memang mampu untuk melakukan sholat tepat waktu, laksanakan.
Karena tadi riwayatnya Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Ketika ditanya oleh Nabi, ayul a'mali afdal, Nabi mengatakan as-sholatu ala waqtiha. Sekarang begini, kita ini dipanggil oleh pimpinan, kita dipanggil oleh Pak Camat dan sebagainya, segera kudundang nemoni. Tapi begitu Gusti Allah sing manggil, kenapa mesti ditunda-tunda? Memang ada para ulama yang menyebut li hurmatil waqti. Tapi sebenarnya yang baik adalah yang sholat tepat waktu. Kalau memang memungkinkan, ini kalau safar loh ya. Kalau safar, kalau tidak safar ya normal kok, tidak ada halangan apa-apa. Itu aja, nggih. Waalaikumsalam. Insyaallah cukup nggih. Banyak yang sudah kita bahas dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini punya manfaat dan memberikan pencerahan ilmu dan bisa diamalkan. Saya doakan mudah-mudahan jenengan masuk surga semua. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak jenengan semuanya soleh dan soleha. Saya doakan mudah-mudahan keluarga jenengan sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan jenengan nanti husnul khotimah menemui Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan jenengan orang-orang yang istiqomah untuk memakmurkan kebaikan-kebaikan, memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa li ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muyassir wa la tu'assir, yassir lana kull 'asir, yassir lana kull 'asir fi kulli umuri dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Oh, Masya Allah, nggih. Nggih, ngapunten sing kathah. Ngajine mboten terlalu kenceng nggih. Napa? Ngajine mboten terlalu kenceng nggih. Ini tadi saya. Enggak ya. Kalau kinten lek ngajine terlalu mboten ya.